Milan siap kembali buru Zaniolo, Roma pasang harga selangit. Menurut pemberitaan dari Sport Mediaset, Rossoneri terus memantau situasi Zaniolo sebagai tambahan kekuatan untuk memenuhi sayap kanan mereka pada musim depan, dan penyerang Guilders tersebut tampaknya telah membuat manajemen tertarik pada potensinya. Rasa-rasanya pergantian pemilik dari El Management ke Redbird Capital Partners bakal memberikan anggaran cukup besar yang bisa digunakan untuk belanja pemain pada bursa transfer musim panas ini. Kendati demikian, permintaan Roma untuk winger 22 tahun tersebut adalah sebesar 50 juta euro atau setara dengan 778 miliar, nominal yang dianggap terlalu tinggi oleh Milan. Paul Maldini juga Ricky Massara telah berupaya menyisipkan Alexis Salemaker yang dihargai 20 juta euro atau setara dengan 311 miliar sebagai penukar dalam transaksi. Akan tapi jarak antara kedua belah pihak tak kunjung terjembatani. Kedua direktur Rossoneri tersebut diperkirakan akan menjajal upaya baru ke depannya, mungkin dengan menaikkan tawaran tunai untuk meyakinkan Giallorossi agar bersedia melepas pemain internasional Italia tersebut. Meski santer dikaitkan dengan sejumlah target berbeda untuk memperkuat area winger kanan mereka, Milan tampaknya telah memilih Zaniolo sebagai target utama. Kini manajemen perlu berjuang keras untuk mengubah resolusi Roma yang kukuh enggan berpisah dengan bintang mereka, meskipun selama ini klub ibu kota tersebut kesulitan memperbarui kontraknya. Pinjaman dan klausal, detail akuisisi Milan dari Elliott ke Redbird. Menurut pemberitaan dari Calcio e Finanza, Gary Cardinal dari Redbird tak akan menerima dana dari bank untuk menyelesaikan akuisisi Rossoneri dengan JP Morgan bersama dengan Bank Amerika Merrill Lynch bertindak hanya sebagai penasihat Elliott pada transaksi tersebut. Sebaliknya, akan ada vendor pinjaman yang diberikan penjual pada pembeli, sehingga dalam hal ini adalah keluarga Singer pada kompatriot mereka. Langkah tersebut bukanlah praktek yang tidak biasa dalam dunia keuangan, dan juga dalam kasus spesifik, pendanaan seharusnya di kisaran 200-300 juta euro atau 3,1-4,7 triliun. Intinya hal tersebut lebih berfungsi sebagai bentuk penundaan pembayaran yang diberikan oleh pemilik awal sebagai bagian dari nominal yang disepakati oleh pembelian klub. Detail penting lainnya juga adalah suku bunga yang vendor pinjaman tersebut akan diberikan adalah sekitar 6-7% dan bukan 15% yang disebutkan oleh beberapa sumber. Ketika melihat Inter misalnya, obligasi mereka sekarang diperdagangkan pada tingkat sekitar 9%. Akan ada pula semacam klausal bonus bagi Elliott yang kurang dari 6% jika Redbird menjual kembali Milan dengan harga lebih tinggi dari saat mereka membeli klub. Itu adalah presentasi penjualan kembali yang nantinya bakal diperoleh oleh pemilik lama, namun hanya jika harga jual barunya di atas 1,2 miliar euro atau setara dengan 18,7 triliun. 3 bintang ini paling mungkin tinggalkan Milan siapa saja? Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, ada 3 pemain Rossoneri yang tampaknya menghadapi ancaman lebih besar untuk meninggalkan klub dibanding yang lainnya, dimulai dengan Samu Castillo. Dalam beberapa bulan terakhir, telah terjalin kontak antara agennya dan juga Valencia, yang tinggal selangkah lagi merekrut Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru mereka, sehingga spekulasi tersebut jadi menarik untuk dipantau. Selain Castillo, Lorenzo Colombo dan juga Mattia Caldara juga berpeluang besar terdepak dari Scott Il Diavolo. Nama pertama menghabiskan musim lalu dengan menjalani masa pinjaman di klub Serie B dengan Spal dan mengawali musim ini dengan baik. Akan tapi, ia justru mengalami kesulitan mencetak gol sepanjang 2022 ini. Kendati demikian, Colombo ternyata tak sepi peminat. Ia diketahui menarik perhatian Cagliari yang ingin mengamankan promosi kembali ke Serie A. Akan tapi, belum jelas apakah ia akan dilepas dengan status permanen atau kembali harus menjalani masa pinjaman. Caldara pun siap mengucapkan perpisahannya dengan Milan sekali lagi setelah ia pindah ke Venezia yang harus berpasrah terdegradasi. Monza yang sekarang dimototi oleh Silvio Berlusconi dan Adriano Galani pun diyakini tertarik menampung mantan bintang Juventus tersebut, mengingat mereka ingin membangun skuad tangguh demi mendapatkan promosi ke Serie A. AC Milan buka pintu untuk bek muda Arsenal yang disia-siakan. William Saliba sepertinya belum dipercaya oleh Arsenal. AC Milan buka pintu siap menyambut bek tengah yang masih muda itu. AC Milan butuh amunisi tambahan di pos bek tengah. Rossoneri sebenarnya mengincar Sven Botman dari Lille, tapi jika tak kunjung dapat satu nama diincar, dia adalah William Saliba. Dilansir dari Football Italia, William Saliba adalah bek tengah asal Prancis yang masih berusia 21 tahun. Pada tahun 2019 lalu, Arsenal membawanya dari Saint-Étienne. Sayangnya Saliba belum dapat kepercayaan dan dipinjamkan ke klub-klub Liga Prancis. Terakhir pada musim lalu, Saliba memperkuat Marseille.
Saliba tampil oke dan dikejar penghargaan pemain terbaik Liga Prancis. Arsenal dikabarkan masih akan memberikannya waktu untuk berkembang. Kalau Saliba balik ke tim, dia tidak akan mendapatkan waktu bermain yang banyak karena ada Ben White dan juga Gabriel, terang manajer Arsenal Mikel Arteta pada akhir musim lalu. AC Milan dikabarkan mau mendekati Arsenal dan meminjam William Saliba dengan waktu durasi hanya 1 musim. Saliba dinilai bisa memberi kedalaman di skuad lini belakang. Saliba juga akan mudah beradaptasi karena tak sedikit pemain asal Prancis di Milan seperti Mike Maignan, Pierre Kalulu, Theo Hernandez, dan juga Oliver Giroud. Kontrak Saliba di Arsenal masih tersisa sampai tahun 2024. Apakah Arsenal mau meminjamkannya lagi? Jika pensiun, Ibrahimovic telah sepakat bergabung dengan FA Swedia. Zlatan Ibrahimovic siap untuk menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun dengan AC Milan. Tetapi dia sudah memiliki rencana sendiri di masa depan untuk era pasca pensiunnya. Veteran Swedia berusia 40 tahun baru-baru ini menjalani operasi pada lututnya yang akan membuatnya absen hingga Januari. Tetapi Rossoneri masih ingin mempertahankan penyerang tersebut dan dia akan menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun lagi di hari-hari mendatang. Musim ini, Zlatan Ibrahimovic telah sukses mencetak 8 gol dan juga memberikan 3 assist dalam 23 penampilannya di Serie A. Seperti dilansir oleh laga Sport, Ibrahimovic dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan FA Swedia mengenai peran perwakilan. Meskipun itu tak akan jadi peran operasional seperti jadi manajer tim, itu akan memungkinkan dia untuk tetap terlibat dengan tim nasionalnya selama bertahun-tahun yang akan datang. Banyak yang berharap Ibrahimovic akan beralih ke dunia agensi sepak bola begitu waktunya bersama AC Milan berakhir, bergabung dengan kerajaan agensi pemain mendiang Mino Raiola.